Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa wa iqtada bihudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba wa iftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berkumpul dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di program mingguan kita malam Rabu ya, di majelis yang penuh berkah yang kita cintai di Darul Futuh. Kita sama-sama membaca nazam burdah atau sholawat burdah dalam rangka memperkuat, membangun ikatan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita. Dan sebagaimana maklum, kita lanjut dengan mengkaji ya, menghayati sebaik demi sebaik dari apa yang disampaikan sama Sayyidina Al-Imam An-Nazim Al-Busiri alaihi rahmatullah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sampai di bait ke-68, wa ba'da ma'ayanu fil ardi min syuhubin munqaddatin wifqa ma fil ardi min sanami. Kemudian dilanjutkan hatta Ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yafu ithra munhazimi. Hatta ghada an tariqil wahyi, sampai hatta ghada, sampai menjadi, hatta sore, sampai jadilah para syaitan yang dilempari kemarin antariqil wahyi, dari jalur, dari jalannya wahyu, hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun. Munhazimun yakni lari, al-harib, minasyayatin. Siapa yang lari? Yakni syaitan-syaitan, yakni berupa syayatin yang lari dari jalur wahyu itu, para syaitan yakfu ithra munhazimi, mengikuti jejak syaitan yang kabur yang lain. Jadi syaitan yang satu mengikuti syaitan yang lain, yang satu kabur pada ikut kabur.
Al-ma'na walam tazali syuhbu tanqaddu 'ala syayatin al-mustariqati lis-sam'. Dan terus-terusan asyuhub, lemparan api itu, tanqaddu 'ala syayatin, berjatuhan kepada syaitan-syaitan, al-mustariqati lis-sam'i, yang mencuri dengar, hatta beta'adu haribin an abwabis sama, sehingga mereka menjauh, lari dari pintu-pintu langit. Wa kullu haribin minhum, dan masing-masing di antara yang kabur, yang lari, minhum di antara para syaitan tadi, yatba'u atharal akhar, mengikuti jejak syaitan yang lain. Yang lain kabur, ikut kabur. Ini gaya-gaya syaitan tuh begitu, ya tuh. Yang lain lagi ngaji, ikut ngaji. Kalau nggak ngaji, ikut. Jadi metode syaitan. Orang ngaji nggak ngaji, yang penting ente niat ke surga, nggak kan gitu. Hah? Ya tuh. Orang mau ngaji, mau kagak ngaji, kalau ente memang niatnya mau ke surga, ya lanjut aja. Mau ada orang ke, mau gak ada orang, sepi, gak ada yang ikut kabur. Kayak syaitan ini kalau begitu. Ya, sebab syaitan yang satu kabur, yang lain juga ikut kabur. Gayanya gitu. Ada gak yang ngaji kayak gitu, nunggu teman, kalau temannya gak berangkat, ikut gak berangkat, gitu. Loh, nanti kalau itu kan dikubur kan masing-masing, ya. Dikuburnya sendiri-sendiri, ditanyanya sendiri-sendiri. Kenapa giliran ke surga nunggu orang? Gitu. Emang kagak niat gitu. Itu syaitan tuh gayanya begitu sih. Al-lughah, bahasanya, hatta ghada hatta shara. Karena sebagian ulama mengartikannya ghada ini jadi shara, menjadi, sampai dia menjadi. Al-wahyu al-kalamul khaf. Wahyu adalah ucapan yang samar, yang tersembunyi. Al-munhazim al-harib. Asy-syarah, qala al-Bajuri, Imam Bajuri mengatakan, hatta ghada ila akhir ay wa lam tazal syubu tanqadu ila an ghada. Lemparan api enggak pernah putus, berjatuhan sampai-sampai menjadi. Ay wa ghada bermakna sampai-sampai menjadi. Syaitan itu an tariqil wahyi, dari jalur wahyu. Tariqul wahyi huwa as-sama. Jalur wahyu yakni yang dimaksud adalah langit. Wal wahyu al-kalamul khafi, wal munhazim al-harib. Wahyu, omongan yang tersembunyi. Munhazim adalah orang yang kabur. Harba yahrubu. Wa qawluhu minasyayatin bayanun lil munhazim. Adapun perkataan nazim minasyayatin itu penjelasan siapa yang kabur itu. Wa qawluhu yakfu ithra munhazimi ay yatba'u athara haribin akhar. Yakfu yani yatba'u, makna yakfu yatba'u. Yatba'u ithra munhazimi, yatba'u athara haribin akhar, mengikuti jejak yang kabur yang lain. Yang lain kabur, diikuti jejaknya, ikut kabur. Wah, ada. Ada syaitan itu begitu, jejak yang jelek diikuti. Kalau kita cari kebaikan, cari hal-hal yang positif, silakan diikuti. Jangan kita ini gampang banget nyari kekurangan, nyari kejelekan. Habis itu disebarkan, diikuti. Kenapa? Nggak ada yang baiknya sama sekali. Itu menunjukkan apa? Kalau nggak rusak ya kotor hatinya. Kata para ulama, kalau kita melihat ada orang ya,
dalam keadaan ibadah, ya, dalam keadaan berbuat baik, hati kita masih suudzon kepada mereka, berarti hati kita sudah rusak, cermin kita pecah. Sallallahu alaihi wasallam. Wahaslul makna, jadi kata Syekh Bajuri, maknanya, hasilnya, kesimpulannya adalah walam tazali syuhubu tanqaddu, dan terus menerus bola api, ya, lemparan api itu tanqaddu berjatuhan ila ansara haribu minasyayatin, sampai-sampai menjadi syaitan yang kabur anis sama'i, dari pintu-pintu langit, allati hiya tariqul wahyi, yang mana langit itu adalah jalurnya wahyu, yatba'u athara haribin akhar, mengikuti jejak setan yang kabur yang lain. Wahalum majarro, dan terus begitu, semuanya kabur satu ikut kabur semua. Jadi ada kejelekan setan itu kayak begitu, gampang sebenarnya, kalahnya itu gampang. Hajar satu aja, yang lain ikut takut. Tapi kalau satu kita turuti, kita rawat, kita gemukkan, setan yang lain ikut main. Nah, satu disikat, satu kita kalahkan, nah nanti yang lain juga ikut pada kabur. Itu gayanya setan gitu. Nah, makanya disebut apa? Di surat An-Nas itu disebutnya apa? Khannas. Al-Khannas itu gampang mengkerut. Sebenarnya dia gampang ngeper dia. Setan ini. Asal ente berani aja, ente niat ngelawan aja. Ayo terusin, godain aja. Ngeper dia gitu. La ilaha illallah. Wah, ngeper dia. Gitu. Tapi kalau gimana ya, ngantuk euy. Nah, ente ngelus-ngelus setan teh seret dielus. Lawan atuh. Masa kalah kok. Nah, disebutnya al-khannas, yang suka mengkerut begitu, dengar zikir, dengar tekad kita udah ngoper dia. Gitu. Beda dengan nafsu. Nafsu 70 kalinya setan. Lain baru lawan setan. Selemes. Yes. Kelihatan bentar lagi bakal nyungsep. Tak lama nyungsep. Tapi kalau dilawan, mau menguap, sedot, nah lawan. Nah, itu baru ada perlawanan. Baik. Qala Al-Kharbuti, berkata Syekh Kharbuti alaihi rahmatullah. Nah, ini beliau punya syarah agak beda sedikit. Lama bayyana fil baiti sabiq inqidad syuhub, ketika Imam Busiri di bait sebelumnya menjelaskan berjatuhannya bintang gemintang atau api, bola api, arada ayyasilahu wa bayyana faedatin qidadiyah. Beliau ingin merinci dan menjelaskan faedah berjatuhannya bintang tadi, berjatuhannya api. Faqala, maka dikatakan sama beliau, hatta qada, dan seterusnya. Wa hatta, aslinya makna hatta itu lintihail ghayah. Hatta itu sampai. Sampai itu yakni ujung akhir daripada satu tujuan. Gitu.
hatta al maut, berarti sampai mati. Begitu mati ya udah terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kapan? Kematian. Begitu udah mati, udah nyembahnya udah berhenti. Emang orang udah mati gak bisa nyembah lagi, repot. Nah, kecuali para anbiya, para aulia. Ada sebagian dikasih karomah, ya, para aulia. Kalau nabi mah jelas lanjut, ya. Wa ghada bimana a'rada, sedangkan ghada di sini mengandung makna berpaling, sampai berpaling gitu. Hatta yakni lintihail ghaya, ghada bimana a'rada, sedangkan ghadanya mengandung makna berpaling, li'annahu istu'mila bi'an. Lah ini ilmu lupa itu ruwetnya. Sebab di sini kenapa bermakna berpaling bukan bermakna soro, beda kayak tadi ya, kata Syekh Bajuri soro. Sebab ada huruf jar an, dia ghada an. Wa ghada idza istu'mila bi'an yakunu bi ma'na al-i'rad. Ghada kalau digunakan dengan digabungkan, dimajmukkan dengan an, maknanya jadi berpaling. Kasara wa dhahaba wa raghiba, seperti fi'il sara, dhahaba, raghiba. Kalau ketemu an, maknanya jadi berpaling. Raghiba an, tidak suka, ini berpaling dari raghiba an sunnati. Dhahaba an, ini hilang, berpaling. Sara'an, ya. Wa tariqul wahyi, sedangkan jalurnya wahyu kinayah anis sama, itu sindiran, istilah lain daripada langit. Li'anna Jabrail, boleh dibaca Jabrail, boleh Jibrail, boleh Jibril. Li'anna Jibril kana yaji'u bil wahyi minha, sebab Sayyidina Jibril alaihissalam itu biasanya beliau selalu datang membawa wahyu dari jalur langit tersebut. Munhazimun birrafa' fa'il, munhazim itu fa'ilnya, fa'il daripada kata kerja ghada, wa huwa ismu fa'il nal inhizam. Munhazim itu sigat isim fa'il, ya, isim fa'il yang keberapa berarti? Madi, mudhari', masdar, masdar mim, ya, fahuwa, fa'il baru yang kelima, itu isim fa'il. Nah, gampang kalau fi'il 3 lebih itu ya, 4 atau mazid atau yang mujarrad 4, itu bentuk isim fa'ilnya gampang, tinggal dari fi'il mudhari'nya ya, ya-nya diganti mim berharakat dhammah. Nah, wa kusira ma qabla akhirih, yang sebelum akhirnya di kasrah. Nah, di sini sebelum akhirnya apa? Zai, akhirnya kan mim, zainya di kasrah. Kalau in hazama yanhazimu, nah gitu. In hazama yanhazimu, in fa'ala yanfa'ilu, in kasara yankasiru. Khumasi, sulasi, mazid, khumasi. Kalau dulu di nazam maksud
Waqsus khumasiyan bizil auzani awaluha kang kathara wasani. Jadi kayak nada maksud kan dulu. Ifta'ala fa'ala kada tafa'ala nahwu ta'allama wazid tafa'ala. Lu ngaji dulu. Jadi kiai nggak ngerti, nggak iso, gagal. Ntar masih tidak iya disorot mau kedel kan ya. Nah, in hazama, in fa'ala, yan hazimu. Nah, gimana membentuk sigat isim fa'il? Ya-nya huruf mudhari'nya diganti apa? Mim dhammah. Nah, ya dibuang nanti in hazama jadi mun hazama gitu kan. Nah, mun hazama. Kemudian yang kedua, setelah huruf mudhari' diganti mim dhammah, yang sebelum huruf kedua sebelum akhir di kasroh. Berarti apa? Zai munha, tadinya munhazama, munhazima. Nah, karena dia isim dikasih tanda isim. Tanda isim dasarnya domaten, munhazimun. Nah, gitu ceritanya. Jadi kalau sudah ketemu mudhari', tahu isim fa'ilnya mesti munhazimun, isim maf'ulnya munhazamun. Kalau isim fa'il di kasroh, mudhari'nya di fathah. Muta'allim, muta'allam, munhazim, munhazam. Munhazamun berarti dibikin kabur. Kalau munhazim yang kabur, yang ngerti? Nanti nggak apa-apa, sudah iya. Apalagi jamaah, ngapain ngerti gituan? Ya udah, bikin liar. Nah, yang cita-citanya pengen sampai Jisamsu beres 2, 3, 4 2 tahun 3 tahun, nah, mulai ngumpulin kaidah kayak gitu, dikumpulin dulu. Oh, bikin isim fa'il. Wes. Kalau Indonesia gampang, ya kan? Nggak ada sebutan Indonesia. Imbuhan doang. Ya, makan jadi pemakan. Gitu. Ya. Kabur kasih yang doang, yang kabur gitu. Mencuri jadi pencuri, memukul jadi pemukul, itu namanya isim fa'il kalau bahasa Arab. Pelaku, merubah kata kerja menjadi bentuk pelaku. Dikasih yang atau dikasih imbuhan penolong, pemukul. Saya mana tuh? Isim fa'il minal inhizam. Inhizam masdarnya. Infa'ala yanfa'lu infi'al. Inhizam bima'na al-firar. Maknanya adalah lari. Minal aduwi, dari musuh, bisur'atin, lari dari musuh dengan cepat. Wa minasyayatin sifatun munhazimin. Minasyayatin itu sifat dari munhazim. Wa wajam'u syaitan. Kalau di sini dibilang sifatnya, kalau tadi dibilang bayan. Wa wajam'u syaitan, syayatin jamak dari syaitan. Wa jumlatu yakfu, adapun kalimat
kata kerja yakfu halun minhu menjadi penjelasan keadaannya, penjelas daripada keadaannya. Wa dhamiruhu al-mustatir, sedangkan kata gantinya, kata ganti yang ada tersembunyi dalam yakfu. Nanti setiap kata kerja itu mesti ada kata ganti yang tersembunyi, mustatir namanya. Jadi, kalau kata Ustadz dulu, kata Kiai, mustatir itu apa? Kalau dipencet itu keluar ya, gitu. Jadi tercantum di dalamnya. Di dalam kata kerja itu pasti ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Wa dhamiruhul mustatiru raji'un ilal munhazim, sedangkan domirnya yang tersembunyi di dalam kata kerja yakfu adalah huwa, itu rujuknya, kembalinya kepada kata munazim. Yakfu huwa sopom al munazim, ya. Wa yakfu kayanmu, yakfu itu harokatnya seperti yanmu, minal qafwi, dari kata qafu, bermakna at-tabaiyah, maknanya mengikuti. Yakfu ithra munhazimi, mengikuti jejak al-munazim, syaitan yang kabur. Wis, segitu aja dulu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu yang namanya ilmu setanologi. Jadi kita itu disuruh sama Allah mengetahui strateginya syaitan, mengetahui trik-triknya syaitan, langkah-langkahnya syaitan, dan juga berbagai macam tipu dayanya syaitan. Bukan untuk mengenali syaitannya, rupanya syaitan kayak gimana. Nah, ya kayak yang ninggal sholat itu itu muka-muka syaitan. Nah, kita nggak disuruh mengenali mukanya kayak gimana, matanya berapa, enggak gitu. Tapi bagaimana gayanya dia, kebiasaannya, gitu, supaya kita tidak mengikuti itu. Apa ajakan-ajakannya, strategi-strateginya, gitu, jebakan-jebakannya, supaya kita nggak terjebak. Itu namanya ilmu apa? Setanologi. Baca dulu. Pas berapa kagak ada. Kagak ada, mau SD, SMP, SMA, setanologi ada, kau belajar loh. Mahasiswa. Lu belajar setanologi kan lo? Lu kagak belajar setanologi kok. Kemungkinannya jadi teman, ya, jadi agen, atau jadi apa? Orang dekatnya syaitan. Nah, ada ikhwanus syayatin, ada golongannya syaitan, hizbus syaitan, ada korbannya syaitan. Nah, sampai terpenjara jadi narapidana syaitan. Nah, moga-moga kita dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala, ya, untuk bisa melawan segala jebakan dan godaannya syaitan. Nah, dari situ nanti kata para ulama, orang beramal itu ada 3. 1, beramal, ya, tapi apa? Sebentar doang, habis itu ditinggal. Ada beramal lumayan lama, tapi bolong-bolong. Yang ketiga, ada yang baru beramal, ya, sudah menyangka dirinya sudah luar biasa. Nah, ini kayak korban syaitan.
Ya, ngaji sana. Ngasih. Sekali aja ya. Kata saya, akhirnya nongol sekali. Habis itu hilang lagi. Ada yang agak kuat, gitu, berantem dia sama setan, tapi kadang-kadang kalah. Akhirnya apa? Hilang istiqomah, jadi bolong. Gitu. Ada yang mau keder, istiqomah, tapi kayaknya kalau sudah istiqomah nggak bolong, udah segala-galanya. Loh, nggak bolongnya aja masih tetap balul kok. Gitu. Merasa balagho rutbatal kamal, wah udah mencapai tingkatan top. Itu masalah. Itu jebakan setan semua. Dibahas sama para ulama. Kenapa orang beramal model 3 kayak begini? Nah, iya. Sebab 1, 2, 3 ada sebabkan semua. Paling utama sebabnya dia tidak mengambil ilmu tazkiyah. Dia tidak belajar fikih batin. Kalau dia belajar fikih batin, amalnya selamat, nggak kayak 3 tadi. Itu 3 amal istilahnya jebakannya syaitan. Orang yang terjebak sama syaitan itu amalnya model 3 itu. Nah, coba kita introspeksi diri, kita model yang mana? Nomor 1 gitu, nomor 2 atau nomor 3. Yang nggak kena jebakan syaitan terus beramal sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Karena dia tahu saya beramal bukan karena diajak syaitan, bukan karena diancam syaitan, bukan karena saya dibebasin sama syaitan. Nah, karena saya menjaga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Ayo terus ngaji kayak begini, burdahan kayak begini. Habis itu masih godain lagi, gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Mau ngapain kok gitu-gitu aja? Juga ngapa-ngapain orang kita memang ngejalanin perintah Allah sebagai hamba Allah. Emang mau jadi apa lagi kalau nggak jadi hamba Allah? Mau jadi apa? Penasehatnya Allah gitu, pelagu gitu? Nggak, tetap aja ibadah sampai akhir, terus jadi hamba Allah. Itu pertama penyakitnya. Kenapa? Karena nggak belajar ilmu tazkiyah. Apa itu? Kajian Qabasunul Mubin. Nah, alhamdulillah seminggu sekali kita, sebulan sekali ya, di Darul Jannah itu. Ikutin dulu, baru kita tahu bagaimana urusan batin ini. Terus yang kedua, biasanya yang beramalnya karena syaitan itu tidak punya guru yang merekomendasikan amalnya. Gitu. Gurunya nyuruh ngamalin apa? Enggak, dia ngamalinnya buka mujarobat, ikut-ikutan, gitu. Nyari yang cocok, yang dia seneng, yang mau diamalin, yang mana? Saya mah begini aja, saya ngaji ke sana aja, saya. Gitu. Orang yang nggak begini pasti amalnya nggak keluar dari 3 model tadi. Ngamal sebentar, tahu-tahu ngilang. Ya kena muntaber, mundur tanpa berita, ya, atau kena jebakan syaitan tadi. Nggak sampai akhir. Merasa sempurna, merasa jadi kasepuhan, merasa wah asyabukunal awalun, belketes. Kena jebakan syaitan, awas hati-hati. Nah, harus kita disuruh gurunya gimana? Udah wasiatnya guru kayak begini. Kita suruh ngamalin ini, kita programnya begini. Gitu. Itu biasanya nggak kena jebakan syaitan. Tapi kalau kita, kamu kenapa? Tahu-tahu tumben kok yasinan. Enggak, kemarin saya baca di mujarabah ternyata faedahnya awalnya toh anget-anget.
Anget-anget apa? Kopi susu. Pertama tuh yasinan, belketes, habis itu ngilang, nggak ada. Nanti dapat resep dari guru, dapat amar, dapat petunjuk, nggak ada. Nggak ada, ya udah lama-lama hilang amalnya. Yang ketiga sebabnya, yang keempat, kelima, itu mah jadi ngaji tazkiyatun nafas atau ini masalah burdah, ya. Itu burdah itu luar biasa, ya, menyingkap syaitan, menyingkap nafsu. Bagaimana gayanya para pejuang, gayanya muhibbin Quran, muhibbin Nabi, ya, wajib itu, masya Allah. Sedikit-sedikit lah, ya. Moga-moga Allah senantiasa memberi kita pertolongan, taufik, inayahnya, sehingga kita bisa istiqomah dalam segala program kebaikan, insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.